Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heskel Nikolas Rahab dengan NIM 210306049, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, adapun tujuan saya di sini membuat video praktikum biokimia, yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai enzim dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPTMP. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan struktur molekul dari enzim dan berikan contohnya. Enzim tersusun atas dua bagian yang saling berpasangan, yaitu apoenzim dan kofaktor. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim merupakan bagian enzim berupa senyawa protein yang memiliki sifat tidak tahan panas. Apoenzim terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, sisi aktif. Sisi aktif berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Sisi aktif dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif yang berstruktur sama dengan substrat. Inhibitor akan mencegah substrat untuk berikatan dengan enzim. Yang kedua, sisi allosterik. Sisi allosterik berikatan dengan koenzim atau kofaktor enzim. Sisi allosterik dapat diganggu oleh kehadiran inhibitor non-kompetitif yang memiliki struktur sama dengan kofaktor. Inhibitor dapat mencegah enzim untuk berikatan dengan substrat. Yang kedua, kofaktor atau aktivator enzim. Kofaktor merupakan bagian enzim berupa senyawa non-protein dan bersifat tahan panas. Enzim yang telah berikatan dengan kofaktor disebut holoenzim. Kofaktor dapat mengubah bentuk sisi aktif agar dapat berikatan dengan substrat. Kofaktor enzim dibedakan atas yang pertama, koenzim. Koenzim merupakan kofaktor berupa senyawa organik atau vitamin yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Contohnya koenzim NAD+. Yang kedua, gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan kofaktor berupa senyawa anorganik atau mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya Cl- dan Ca2+ pada enzim amilase. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan diberikan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contohnya. Yang pertama, oksidoreduktase transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua, transferase transfer gugus fungsi, contohnya heksokinase. Yang ketiga, hidrolase reaksi hidrolisis, contohnya tripsin. Yang keempat, liase pemutusan ikatan C kurang C, C kurang O, CN membentuk ikatan rangkap, contohnya pirufat dekarboksilase. Yang kelima, isomerase pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer, contohnya maleat isomerase. Yang keenam, ligase atau sintetase pembentukan ikatan, contohnya pirufat karboksilase. Masuk ke dalam pertanyaan keempat yaitu, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama, seleksi. Enzim bersifat seleksi karena hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Namun, selain substratnya, enzim dapat juga berikatan dengan zat penghambat atau inhibitor. Yang kedua, spesifik. Enzim bersifat spesifik karena enzim hanya dapat mengkatalis reaksi tertentu. Dapat dikatakan satu jenis enzim bekerja untuk satu jenis reaksi. Yang ketiga, efisien. Dengan adanya enzim yang bersifat sebagai katalis, artinya energi aktivasi suatu reaksi dapat diturunkan. Efisiensi tersebut memudahkan reaksi dan menghambat energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi. Yang keempat yaitu, enzim sebagai protein, karena terbuat dari protein. Enzim juga memiliki sifat seperti protein. Contoh, enzim akan kehilangan aktivitas jika pH terlalu asam atau basa kuat.
enzim juga akan bekerja pada suhu optimal. Yang kelima, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktif faktor atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang keenam, enzim bekerja secara bolak-balik. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik. Artinya, enzim dapat mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain, bahkan dapat menguraikan senyawa. Yang ketujuh, bekerja di dalam dan di luar sel. Enzim dapat bekerja di dalam maupun di luar sel. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, enzim tetap memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam proses kerja suatu sel. Yang kedelapan, bekerja dengan bantuan zat non-protein. Umumnya, kerja enzim dibantu oleh zat non-protein tambahan lainnya, seperti ion anorganik. Yang kesembilan, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Yang ke-10, tidak ikut bereaksi. Enzim hanya mengubah kecepatan proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Artinya, enzim tidak mempengaruhi keseimbangan reaksi yang sedang terjadi dan tidak mengubah produk akhir yang dibentuk. Masuk ke dalam pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan bagaimanakah katalisator dalam bekerja. Katalisator atau katalis dapat mempercepat laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi suatu reaksi dengan jalan membentuk tahap-tahap reaksi yang baru. Dengan menurunnya energi aktivasi reaksi, maka tumbukan-tumbukan yang lemah dapat memutuskan ikatan-ikatan antar atom-atom dalam molekul-molekul tersebut. Pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang pertama, temperatur. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat. Yang kedua, perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan oleh enzim berbeda atau beda tergantung pada jenis enzimnya. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Yang keempat, inhibitor enzim. Menghambat kerja enzim, sehingga kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor, yakni inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif atau substrat sudah tidak dapat diberikan karena sisi aktif enzim berubah. Pertanyaan yang ketujuh, yaitu jelaskan dari feedback. Bagaimanakah mekanisme inhibitor dapat terjadi? Feedback inhibitor yang dimaksud dengan inhibitor umpan balik. Lihat di skema ini. Terdapat huruf ABCD yang merupakan substrat. Contohnya, semua makanan yang dimakan di mana zat gizi yang berbeda-beda karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh kita adalah substrat ABCD dengan bantuan enzim E1, E2, E3, E4 yang akhirnya menghasilkan produk akhirnya atau Z yang akan menghasilkan produk dari aktivitas mekanik kerja enzim. Ini justru dia akan menghambat aktivitas salah satu enzim. Sekian yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.